ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, biiznillah ta'ala kita berjumpa kembali dalam rangka membahas kitab Adab Harian Muslim. InsyaAllah kita lanjutkan kali ini di bab ke-8 kalau tidak salah. Sebelumnya kita di bab ke-7 yaitu tentang adab bermajlis. Kemudian kali ini kita akan membahas adab atau bab ke-8, adab berbicara dan berkata-kata. Bagian ini atau bab ini ada berbicara dan berkata-kata ini berat ya, karena sekarang everyone is talking, everyone speaks ya, setiap dari orang itu berbicara, termasuk kita, semua orang berbicara, baik berbicara dengan lisan maupun berbicara dengan tulisan ya. Jadi berbicara pun dalam Islam atau berkata-kata pun ada adabnya, dan ini PR buat kita semua sepanjang hidup karena kita ini orang-orang yang banyak bersalah dalam masalah ini. Belum lagi nanti akan ada beberapa poin yang berlawanan dengan kelezatan biasa mungkin kita lakukan, seperti masalah ghibah. Sebagian orang merasakan kelezatan dengan ghibah. Kemudian nanti ada juga masalah mendengar atau menyimak orang yang sedang berbicara, yaitu nguping. Sebagian orang merasa lezat dengan menguping. Ada orang yang itu senang nguping, senang mendengar sesuatu yang sebenarnya rahasia terhadap dia. Jadi nggak boleh dia tahu, tapi dia selalu mencari tahu hal-hal yang sejatinya tidak layak untuk dia ketahui dari rahasia-rahasia dan perkataan orang-orang. Baik, kita mulai dari nomor pertama. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga memberikan kita senantiasa hidayah untuk bisa mengamalkan adab ini, karena poin-poin ini berat, berkaitan dengan keseharian kita dan jam-jam kita. Nomor pertama, hendaklah pembicaraan itu berisi kebaikan, perkataan yang baik, perbincangan atau tema yang baik ya, dan pemilihan kata yang baik. Ini berat sekali ya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dari
banyak pembicaraan rahasia mereka, najwa. Najwa itu maknanya adalah bicara rahasia, diam-diam itu najwa. Ya, la tatanajau, ya. Janganlah kalian bicara diam-diam atau bicara rahasia. Mesti bicara gitu tentang suatu hal dan supaya orang nggak tahu gitu. Ya jangan. Tidak ada kebaikan dalam perbincangan seperti itu, illa kecuali jika mencakup salah satu dari 3 hal berikut. Pertama, illa man amara bisadaqah. Kecuali pembicaraan rahasia itu dari orang yang memerintahkan untuk sedekah. Dari orang yang memerintahkan untuk sedekah. Mungkin dia membicarakan itu secara rahasia supaya orang yang disedekahi itu nggak tahu. Misal di jemaah masjid ini ada, kita tahu ada sahabat kita atau jemaah yang qadarullah sedang ketimpa musibah. Ya. Dan kemudian kita ngomong ke samping kita, Pak, ini bapak ini nih, beliau lagi ketimpa musibah. Gimana kalau kita sedekahin dia yuk? Illa man amar bisadaqah, kecuali orang yang memerintahkan sedekah, mengajak kepada sedekah. Maka itu perbincangan rahasia yang bagus. Agar tidak menyakiti orang ini. Coba kalau misalnya di masjid ini, di UBK ini, Masjid Umar bin Khattab, ada jemaah yang sedang kesulitan, kemudian diiklankan, disebarkan di sini, ada jemaah kita, Bapak Fulan, disebutkan namanya, sedang tertimpa musibah, itu belum tentu ridha. Walaupun memang dia berhak untuk mendapatkan santunan, tetapi belum tentu ridha namanya disebut. Atau urusannya itu diketahui banyak orang, belum tentu ridha, belum tentu ridha. Jemaah sekalian, Fulan istrinya keguguran, berharap ayo kita bagus untuk mengajak orang dengan dana di sini bagus. Cuma belum tentu beliau ini ridha ketika musibah tersebut diketahui banyak orang. Karena tidak semua musibah itu setiap orang ridha untuk diketahui oleh teman-temannya. Ya, jazakallah khair. Makasih banyak. Illa man amara bisadaqah. Maka kalau kita pengen ini menunjukkan bahwasanya memerintahkan untuk bersedekah atau menggalang donasi itu boleh selama tidak menimbulkan fitnah. Fitnah di sini maksudnya kecurigaan orang atau fitnah pada penggalangnya itu. Boleh kita menggalang donasi atau mengadakan proposal selama tidak menimbulkan fitnah bagi umumnya orang masyarakat atau tidak menimbulkan fitnah bagi kita si penggalang, sang penggalang. Menimbulkan fitnah bagi banyak orang bisa ya dengan kecurigaan orang terhadap ini kok dikit-dikit donasi. Bisa. Kalau misalnya kayak gitu udah tinjauan orang maka stop donasi. Kecuali mungkin dari lembaga atau yayasan yang memang formal dengan rekening yang formal yayasan. Atau fitnah untuk diri kita bisa jadi, dan ini terjadi pada banyak penggalang donasi baik yang sifatnya kolektif maupun individual. Ya. Dan fitnatul mal, fitnah harta ini besar. Ada orang yang terjaga, Allah jaga darinya dari fitnatul mal meskipun kaya, dan ada orang yang tidak Allah jaga dari ini. Dan boleh jadi kebanyakan orang tidak Allah jaga dalam masalah harta. Karena fitnah terbesar umat ini, kata Rasulullah SAW, adalah al-mal, harta. Dalam riwayat lain juga an-nisa, perempuan. Ya, ada orang yang Allah jaga dan betapa banyak yang tidak Allah jaga dalam masalah fitnatul mal. Dan di antara fitnah harta adalah fitnah donasi memang. Hukum asal donasi boleh, bahkan bisa jadi suatu penganjuran, kebaikan. Karena ini termasuk amar ma'ruf dan juga termasuk al-birr wa taqwa, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tetapi ketika itu menimbulkan fitnah baik bagi masyarakat atau bagi individual penggalang donasi, maka sebaiknya stop dulu. Ya. Gitu. Illa man amara bi shadaqah au ma'ruf, atau perbincangan tentang hal yang ma'ruf yaitu kebaikan.
Ma'ruf itu ada dua. Dalam Al-Quran maupun hadis, ketika disebut ma'ruf, maka itu dalam Al-Quran dan hadis bisa jadi salah satu dari dua hal ini. Satu, ma'ruf secara syar'i. Dua, ma'ruf secara urf. Ya, ma'ruf itu ada dua macam. Satu, ma'ruf secara syar'i, dan dua, ma'ruf secara urf, yaitu lokal, kearifan lokal, tinjauan kebiasaan lokal atau pemikiran lokal. Ya, itu ma'ruf. Ya. Yang pertama, ma'ruf secara syar'i. Apa itu ma'ruf yang secara syar'i? Adalah apa yang diwajibkan atau dianjurkan atau dibolehkan oleh syariat, itu ma'ruf. Apa yang diwajibkan atau dianjurkan oleh syariat, maka itu adalah sesuatu yang ma'ruf dalam syariat. Maka disebut amar ma'ruf. Memerintahkan sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang dianjurkan dalam syariat. Maka ini ma'ruf dalam artian syar'i. Ma'ruf dalam artian agama, syariat. Ya. Memerintahkan kepada yang ma'ruf berarti memerintahkan dengan terhadap kepada apa yang diwajibkan atau dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau misalnya kita mengajak orang misalnya, ayo bang, salat bang, ini amar ma'ruf. Yaitu kita memerintahkan sesuatu yang wajib. Berarti ini ma'ruf secara syar'i. Ya. Mengajak orang sedekah, mas ayo sedekah yuk. Ini ma'ruf. Kenapa? Karena ini sesuatu yang dianjurkan. Kita ajak seseorang untuk melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini namanya amar ma'ruf. Tapi kalau misalnya kita nyuruh orang makan, amar ma'ruf bukan? Bukan, biasanya makan kan boleh. Enggak? Makan boleh. Ya. Ada orang datang. Ya. Bang, duduk bang, sini bang. Ini amar ma'ruf bukan? Bukan. Karena ini sesuatu yang boleh, bukan sesuatu yang wajib dalam syariat, bukan sesuatu yang dianjurkan dalam syariat. Jadi apa itu ma'ruf? Ma'ruf adalah apa yang diwajibkan atau yang dianjurkan oleh syariat. Jadi amar itu perintah. Ma'ruf, amar ma'ruf artinya kita menghimbau atau meminta atau memerintah orang, menyuruh orang untuk melakukan sesuatu yang wajib atau mustahab. Ini anak putra kita, misalnya anak kita, usia berapa? Usia 7 tahun kan Rasulullah perintahkan, muru auladakum bis salati lisab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika usia 7 tahun. Taib, usia 7 tahun kita bilang, nah, usia berapa dek? Usia berapa? Adik berusia berapa? Oh belum. Ya, mungkin bapak aja. Bapak usia berapa? Wah, udah 70 ini. Usia 7 tahun misalnya. Nah, salat. Salat bagi anak ini 7 tahun wajib atau tidak? Belum wajib. Wajib ketika sudah baligh. Belum wajib. Tapi kan dianjurkan, kita diperintahkan. Tapi salat itu perkara yang dikenal gak dalam syariat? Dikenal. Wajib atau disunahkan gitu kan? Maka ketika kita mengajak, ayo nak salat nak. Ini berarti kita beramar ma'ruf. Beramar ma'ruf. Itu ma'ruf secara syar'i. Yang kedua ma'ruf secara urf. Ma'ruf secara urf atau adat. Ya. Ma'ruf secara urf atau adah. Jadi pahami ini apa bagannya, apa tabelnya bagannya. Ma'ruf dalam Al-Quran atau hadis itu kadang-kadang maknanya ini dan makna ini gitu loh. Makna pertama bisa saja maknanya adalah ma'ruf secara syar'i. Kita udah jelaskan kali apa yang diwajibkan atau disunahkan oleh Allah dan Rasulullah. Yang kedua ma'ruf secara apa tadi? Secara urf dan atau secara adat. Urf sama adat beda. Urf sama adat beda. Apa itu urf? Sering dengar urf kan ikhwan? Urf. Urf yang berlaku, urf. Urf dan adat. Urf dan adah. Urf itu kearifan lokal.
Adah itu kebiasaan atau tradisi. Itu beda, ikhwan. Semuanya memang berkaitan dengan tinjauan lokal, tetapi maksudnya adalah urf itu tentang pemikiran, adat itu tentang amalan. Urf itu adalah mindset. Tapi kalau misalnya adat itu adalah behavior. Tambah rumit gak kira-kira? Anda pakai bahasa Inggris soalnya. Urf itu mindset, tinjauan lokal, kearifan lokal, Pak. Pak faham di sini, kawan? Itu urf. Tapi kalau adah itu adalah apa? Behavior, yaitu perbuatan, amal, perbuatan. Baik. Sekarang kalau misalnya tahlilan 7 harian, itu uruf atau adat? Adat, karena itu perlakuan, kelakuan, behavior, perbuatan yang jadi tradisi biasa. Baik. Tapi kalau menganggap malam satu suro itu malam keramat ini uruf atau adat? Uruf. Walaupun nanti akan ada hasilnya suatu adat tertentu seperti mandiin keris. Nah ini adat. Gini, bisa bedakan. Kearifan lokal dengan tradisi. Kearifan lokal itu tentang kearifan, pikiran, mindset lokal. Kalau misalnya tradisi itu apa yang berulang-ulang dari perbuatan. Itu beda. Gimana? Paham nggak? Belum paham Bapak? Insya Allah paham ya? Tak. Jadi ma'ruf versi kedua, ma'ruf secara mindset lokal atau ma'ruf secara tradisi lokal. Tradisi sekitar. Gitu. Nah, ayat tadi illa man amar bi shadaqatin au ma'rufin tidak layak bicara rahasia-rahasiaan kecuali dalam konteks satu. Ini boleh nih, yaitu memerintahkan sedekah. Oke, bagus. Kemudian memerintahkan hal yang ma'ruf. Yang kedua ini hal yang ma'ruf yang mana jemaah? Yang dianggap baik oleh Allah Ta'ala di sini, ma'ruf yang mana? Ma'ruf secara syar'i. Karena memerintahkan sesuatu yang ma'ruf secara lokal semata, itu nggak bisa langsung kita benarkan langsung atau kita jelekkan langsung. Harus punya tinjauan lagi, yaitu Al-Quran Sunnah. Tapi kalau ma'ruf secara syar'i, maka kholas ini layak untuk diperintahkan. Nah di Al-Quran atau Sunnah itu, ketika disebut ma'ruf, maka mungkin ada salah satu dua makna ini yang gak boleh tertukar, jangan tertukar. Ya, di ayat ini ma'ruf itu kembali ke pemahaman yang pertama, yaitu ma'ruf secara syar'i. Ada nggak ma'ruf secara urfi atau adat dalam ayat? Ada beberapa. Ya, ayo. Misalnya orang tuanya musyrik. Orang tuanya mengajak wa in jahadaka ala an tusyrika bihi syai'a ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi min ilm fala tuti'uhuma. Terus wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Misal saja, orang tua kita keduanya musyrik atau salah satu musyrik. Kemudian orang tua kita mengajak kita untuk berbuat syirik, berbuat kufur. Kita nggak mau. Kita nggak boleh taat pada kemunkaran. Tapi kata Allah, wasahibhuma, temanilah, bersahabatlah dengan kedua orang tua itu di dunia ini walaupun mereka kufur atau musyrik secara ma'rufa. Secara ma'ruf. Ma'ruf di sini kembali ke yang mana? Nah, itu ya. Bisa kembali ma'ruf secara syariat, yaitu kita dekati orang tua kita dengan koridor syariat, yaitu kita tetap taat pada hal yang baik. Gitu. Atau ma'ruf di sini bisa juga ma'ruf secara tradisi atau mindset lokal. Gimana mindset lokal? Misalnya daerah itu, kalau orang tua sudah tua banget, walaupun musyrik, ya jangan ditinggalkan, deketin. Maka ini kita ikuti kearifan lokal juga di sini. Tapi kearifan lokal yang tidak bertentangan pada syariat. Ma'ruf dari segi uruf atau adat, ketika itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla, maka itu ma'ruf yang diperbolehkan. Ya.
Ya, ini penting ya untuk memahami masalah ma'ruf ya. Ada juga kata Allah Azza wa Jalla, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Diharuskan atas kalian. Ayat ini ada yang ulama mengatakan ayat ini telah dihapus hukumnya, tapi coba disyaratkan atas kalian ketika hadir kematian atau mau mati, mau wafat gitu. Jika kalian ini, seorang dari kalian memiliki harta untuk warisannya, maka hendaklah berikan wasiat. Berikan wasiat wahai calon mayit kepada kedua orang tua dan kepada kerabat. Bil ma'ruf. Berikan wasiat bil ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Itu dengan cara, bisa dengan cara yang syar'i atau dengan cara yang bisa dipahami oleh orang-orang lokal. Dengan bahasa lokal situ. Atau dengan cara yang memang membuat orang-orang sekitar faham kok itu wasiat. Contoh nulis di kertas. Jangan pakai rumus-rumus. Pakailah tulisan yang semua orang di situ faham kok ini wasiat. Saya wasiatkan gini-gini. Bahasanya bahasa wasiat. Jangan bahasa pertanyaan. Di mana harta gue? Enggak gitu. Itu mati masih nanya aja. Bahasa saya wasiatkan agar semua bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan agar harta saya di situ tolong diwakafkan setelah saya mati. Nah itu seperti itu. Dengan bahasa yang ma'ruf, dengan kearifan lokal atau adat yang ma'ruf. Nah, ini hal-hal ma'ruf di sini jemaah sekalian. Baik. Nah, sekarang kalau misalnya nanti azan Isya. Setelah azan Isya kita kan lanjut kajian sampai iqamah. Salat Isya, kemudian ba'diyah, kemudian ada makanan enggak? Ada makanan. Makan habis ba'diyah Isya di sini kajian itu sesuatu yang ma'ruf secara syar'i atau ma'ruf secara ayo. Dua-duanya. Ya tidak. Selama makan-makan ini tidak kita anggap rukun dari ibadah sholat, maka nggak masalah. Kalau dianggap sebagai pokoknya nggak sah atau kurang afdol sholat kita kalau nggak makan habis itu, ya nggak ada urusan. Makan ini makan bareng baik atau tidak? Ada nggak di situ kebaikan yang misalnya kebaikan sedekah dan mungkin ada donatur yang mendanai janiah pahala yang berlimpah buat dia. Kemudian kata Nabi SAW, at'imut ta'am, berikanlah makanan. Kata Nabi SAW, ini ma'ruf secara syar'i. Taib, secara lokal ma'ruf juga bukan? Ma'ruf dari segi urf atau adat? Adat. Kenapa? Perbuatan makan setelah ba'diyah Isya di malam Ahad. Itu adat, itu adat namanya. Kebiasaan. Nah, kebiasaan kalau itu tidak menyelisihi syariat dan tidak dianggap sebagai keharusan dalam syariat, maka nggak masalah. Nggak masalah insyaallah. Ya. Atau yang ketiga, wa islahin bainan nas, atau perbincangan rahasia ini dalam rangka mengadakan perdamaian di antara manusia. Ya. Mengadakan perdamaian, mengucapkan kalimat-kalimat yang kita itu berniatan untuk mengadakan perdamaian di antara manusia. Itu boleh, bahkan dianjurkan. Kata Allah Azza wa Jalla, wasulhu khair. Dan sulh atau islah itu adalah kebaikan. Kemudian fa aslihu ya dzata bainikum. Berislahlah, perbaikilah, damailah antara kalian. Ya, islah bainan nas. Tapi yang kedua, hendaklah dengan suara yang dapat didengar, tidak terlalu keras, berteriak atau terlalu pelan, rendah. Untuk yang ini nisbi sifatnya,
Suara yang dapat didengar itu insya Allah kalau jemaah bisa mendengar alhamdulillah semampunya. Tidak terlalu keras berteriak. Apakah tidak boleh dalam kajian berteriak? Nah, ini kembali ke individu masing-masing dan juga kembali ke kenyamanan kearifan lokal. Iya. Iya. Sebentar, bismillah. Kalau memang karakter individunya ketika kajian itu teriak, selama itu tidak melampaui batas ya, insya Allah nggak apa-apa. Dan beberapa ustadz itu teriak. Walaupun sebagian dari jemaah itu kurang suka gitu loh. Kenapa sih kajian pakai teriak-teriak, rocker apa? Nah, ada yang nggak suka. Monoton dari awal sampai akhir teriak. Tapi ada sebagian jemaah yang suka. Ini baru kajian yang saya cari. Karena selama ini saya kok kajian selalu pules kecuali ini. Maka saya pengen benar-benar ini baru kajian yang benar menurut saya. Karena bisa membuat saya tidak tidur. Misalnya. Nah ada juga yang terlalu peran. Emang ada beberapa ustadz yang memang gak bisa keras suaranya. Atau mungkin ketika itu terlalu capek untuk keras. Atau mungkin ustadz itu save energy. Ya, ala kulli hal semua ini dikembalikan kepada kemakluman ya individu masing-masing. Kalau memang kita merasa lawan bicara kita ini kurang keras suaranya, ya minta tolong agak keras suaranya. Ya. Kalau terlalu kenceng agak rendahan coba, jangan terlalu ngegas gitu. Ya. Nah, dan hendaklah dengan kata-kata yang jelas dapat dipahami oleh seluruh hadirin. Jauh dari kesan dibuat-buat, penuh kepura-puraan atau berlebih-lebihan atau melampaui batas. Ini juga kadang kata-kata yang jelas dapat dipahami oleh seluruh, ini anjuran. Melainkan antar individu berbeda jemaah. Karena kualitas intelijen seorang beda-beda. Ada beberapa orang yang ketika dia berbicara itu kata-kata pemilihan katanya kurang tepat gitu. Sehingga sebagian mukhatab yaitu orang yang berbicara padanya kurang paham dia ngomong apa sih, kok kayaknya salah kosakata gitu, salah paham. Juga masalah jauh dari kesan dibuat-buat, jangan juga kita itu ketika berbicara itu penuh kepura-puraan, yaitu dengan mimik yang terlalu dibuat-buat. Ya. Atau berlebih-lebihan dalam berbicara. Yang kadang-kadang itu malah justru kalau dalam kajian berlebihan atau terlalu pura-pura itu justru seperti menelanjangi kajian itu sendiri, seperti membongkar aib kajian gitu, seperti ustadznya banyak gerak, ya, banyak acting, kemudian lompat-lompat bahkan ustadznya ketika kajian, atau bahkan naik meja sekalipun ada seperti itu. Nah, gimana itu? Hal seperti ini malah justru apa? Menghancurkan ilmu syar'i itu sendiri gitu loh. Kalau kita lihat bahkan begini jemaah, memang ini kembali kepada uruf masing-masing dan adat. Tapi nggak ada di kajian majelis manapun yang ustadznya itu sampai gerak-gerak seperti menari, kemudian malah syawahid atau dalil yang dipakai malah dalil dangdut, lirik-lirik dangdut. Malah ini kan justru menghancurkan. Ya. Kalau kita lihat beberapa masyayikh kita dan ulama kita itu, malah justru mereka itu mimiknya tuh datar. Banyak ulama yang isi kajian ulama. Mukanya tuh dari awal sampai akhir nggak ada raut yang berubah. Ya. Biasa aja deh. Kayak nggak ada ekspresi gitu. Ada seperti itu. Dan itu tidak tercela. Ada juga di antara ulama yang raut mukanya itu Masya Allah bermain di situ. Dan itu disukai orang-orang. Itu nggak apa-apa juga, nggak masalah. Asal tidak berlebihan dan tidak terkesan banyak pura-pura dan berakting. Coba Pak, kalau misalnya anak di luar kebiasaan anak atau di luar karakter anak, teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa ketawa, bapak aja ketawa, ya kan? Lebay amat nih Ustaz gitu. Sehingga orang jadinya apa?
Orang jadi nggak fokus di ilmunya, fokus di raut mukanya. Ini mau jadi apa nih sebenarnya? Habis ini jadi apa nih dia nih? Habis ini kayak gimana nih? Ketawa apa sih? Jadi habis ini nggak ada ilmunya jadinya. Terserah. Maka kesan dibuat-buat, penuh kepura-puraan, jangan. Kecuali kalau tadinya dia mau berkata buruk, atau tadinya dia berkata buruk, atau tadinya mimik dia buruk, kemudian dia buat-buat supaya baik lagi agar jemaah ini tidak salah faham atau semisalnya. Maka ini semoga tidak apa-apa. Karena menghindari keburukan atau membuang keburukan. Ada atau berlebih-lebihan, melampaui batas seperti gerakan-gerakan. Sebagaimana tadi, sebagian ulama itu ketika mengajar bahkan ada yang tangannya tidak pernah bergerak. Walaupun bergerak hanya bergerak kebat-kebat buku. Ada ulama juga yang ketika bicara kayak gini doang dari awal sampai akhir ada. Saking dulu waktu masih sekolah itu suka nyimak ustadznya atau gurunya kayak gini. Dan diantara masyayikh saya, guru-guru saya tuh biasanya orang Mesir. Syekh Mesir, kadang ustadz Mesir kayak gini sambil ngajar. Tahu lah, wahai sekali ngomong dengan bahasa Arab, tapi kayak gini tangannya. Kalau nggak ada buku. Ya. Tapi kan memang karena adat kita Indonesia itu dengan tangan tuh biasa. Sehingga kalau ustadznya jemaah sekalian rahimakumullah gitu. Nah itu biasa kayak gini, nggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan kayak jemaah sekalian, ini apa? Antum jadi apa? Jemaah. Kok jadi kayak Michael Jackson kayak gini? Bagaimana? Ya, beling satan kemudian lincah ke sana kemari. Ya, ini bukan majelis ilmu. Ini kalau dalam konteks majelis ilmu. Ya, tapi kalau dikembalikan dalam konteks bicara biasa itu ya sesuai adat dan uruf. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak mengatakan sesuatu yang sia-sia. Dan ini berat sekali untuk yang tiga Islam berat. Lagu dan lahu, minal lagwi, lagu sesuatu yang lagu itu sesuatu yang sifatnya memalingkan dari zikir, lagu. Makanya disebut lagu dari bahasa Arab. Lagu itu dari bahasa Arab, dari kata lagu. Iya, lagu, lam, gha, waw, lagu. Iya, lagu. Jadi lagu di kita. Artinya itu. Apa artinya? Lagu adalah hal yang memalingkan dari zikir kepada Allah, itu lagu. Lagu. Iya. Makanya sekarang jadinya namanya lagu. Atau tembang. Lagu lawas. Ya. Tapi bisa juga lagu itu maknanya adalah memalingkan nada. Cengkok itu lagu. Makanya bisa juga dengan makna itu melagukan Al-Quran. Maksudnya apa bahasa Indonesia? Melagukan Al-Quran, mengiramakan Al-Quran, irama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, irama. Ini nggak apa-apa, asal tidak berlebihan atau tidak menyerupakan dengan irama-irama fasik, seperti lagu-lagu yang ma'ruf. Ya, itu lagu berarti bisa dua. Kalau dari bahasa Arabnya, itu bisa maknanya adalah memalingkan dari zikir. Maka itu yang disebut dalam Al-Quran. Minal lagwi. Ya. Kemudian tijarah. Lagu. Tapi lagu juga bisa artinya adalah membelokkan irama. Itu lagu. Makanya disebut lagu. Ya. Melagukan Al-Quran. Boleh. Dengan lagu yang ma'ruf di Arab. Atau ma'rufnya sebagai Al-Quran. Ya. Sesuatu yang sia-sia juga bisa disebut lahu. Afwan, tadi minal lahwi wa minat tijarah. Astaghfirullah. Minal lahwi wa minat tijarah. Lahu pakai hak sekarang. Kalau tadi lahu pakai gha, sekarang lahun pakai hak. Artinya kelalaian. Jadi lahu artinya belok dari zikir. Menyimpang dari zikir atau menyimpangkan irama. Kalau lahu pakai ha, lam, ha, waw, itu artinya adalah ghaflah, kelalaian. Ya, jadi kalau lagu ya pakai gha, itu
bisa satu mail ani dzikr, berpaling dari zikir, atau yang kedua artinya adalah imalatu as-saut. Ya. Yaitu mencengkokkan atau memainkan suara itu. Kalau pakai ha lahu itu maknanya adalah ghaflah, lalai. Nah, lalai dari zikir, ya. Ini sangat berat karena kita ini ngobrol biasa, ngobrol mubahat, alhamdulillah mubah. Tetapi kebanyakan ngobrol mubah, dan ini saya pun merasakan, semua dari kita merasakan. Ngobrol mubah nanti lama-lama kita akan menuju hal yang makruh, bahkan bisa menjadi yang haram. Itu tugas yang berat kalau gitu. Makanya kebanyakan ngobrol, kebanyakan ngumpul itu juga nggak baik, ya. Kasra atau fudulul mukhalatah namanya. Kebanyakan ngumpul-ngumpul itu juga nggak baik, ya. Kecuali ngumpulnya dalam menuntut ilmu syar'i, maka itu masya Allah, atau ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat. Kalau di ikhwan-ikhwan kita ini dan juga masyarakat sebenarnya, di antara pembahasan sia-sia sebenarnya yaitu pembahasan tentang janda dan semisalnya. Ini sia-sia. Udah cerai, fulan sama fulanah cerai, kemudian jadi bahan obrolan ikhwan, diobrolin. Ada di beberapa tempat seperti itu. Ya, ketika fulanah cerai diketahui, wah, langsung beberapa ikhwan obrolin tentang fulanah. Bukan untuk pada pengen nikahin, cuma ngobrolin aja. Ini tidak pantas, ya. Jika memang ingin menikahi, tafadhal. Tapi jika cuma jadi bahan obrolan tentangnya, maka jangan rusak hati semua ikhwan untuk hal tersebut. Yang keempat, tidak menceritakan seluruh yang kita dengar. Tidak menceritakan seluruh yang kita dengar. Kafa bil mar'i, kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bikulli ma yasma'. Cukuplah suatu dosa untuk seseorang jika ia menceritakan segala yang ia dengar, setiap yang ada dengar. Dengar apapun, itu langsung pengen cerita ke orang. Dan biasanya seperti ini, nggak ada filtering. Makanya disebut bikulli, setiap yang dia dengar, berarti nggak ada filtering. Apapun yang dia dengar akan dia wartakan ke pihak lain. Ini sudah menjadi dosa. Punya kebiasaan seperti ini, itu ruginya banyak. Karena tidak ada filtering dalam menceritakan. Sungguh banyak hal-hal yang kita dengar yang tidak mesti atau tidak layak untuk kita ungkap ke siapapun. Udah cukup kita tahu, selesai. Dan sungguh suatu keuntungan jika kita ini punya karakter tidak mudah untuk cerita, apalagi rahasia orang. Mungkin azan dulu Pak, ya, insyaallah. Setelah ini kita lanjut biidznillah taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian yang kelima, ikhwas sekalian, menjauhi perdebatan dan pertengkaran sekalipun berada di pihak yang benar. Menjauhi perdebatan dan pertengkaran sekalipun berada di pihak yang benar. Hadis yang berkaitan dengan ini yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa." Aku adalah penjamin dengan sebuah rumah istana di sekitar surga, di tepian surga, bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia adalah yang benar dalam perkara tersebut. Al-mira', inilah bahasa Indonesia ini kadang tidak merepresentatif, tidak menjadi representatif, tidak menjadi perwakilan dari makna sejatinya dalam bahasa Arab. Ada yang namanya jidal, ada yang namanya mira'. Jidal dan mira' diterjemahkan di Indonesia perdebatan. Ya. Sehingga kadang kita salah paham.
Apa hukum berdebat? Nah itu. Nggak bisa langsung kita bilang berdebat haram, atau berdebat halal, atau berdebat wajib, dan seterusnya. Hukumnya tergantung rinciannya. Kalau berdebat itu dibutuhkan ya, untuk dakwah atau menegakkan hak, dan diperkirakan kebenaranlah yang akan menang, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berdebatlah jika itu yang lebih baik. Itu dengan cara yang lebih baik. Jadi berdebat dalam Islam ada. Firman Allah, wajadilhum billati hiya ahsan, tapi dengan syarat. Satu, telah terjadi mau'izah hasanah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basir. Yang paling pertama, berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu yang yakin gitu. Yang kedua, telah terjadi mau'izah hasanah sebelumnya, yaitu perkataan baik, anjuran baik, nasihat yang baik sebelumnya. Jadi bukan berdebat dari awal sudah debat, itu nggak boleh. Jadi itu dua. Dan yang ketiga, tidak menimbulkan madarat yang lebih besar dari perdebatan. Madarat yang lebih besar apa? Kalau kebenaran yang kita pegang kalah, itu madaratnya lebih besar. Maka jangan mau bertaruh dengan itu. Kalau emang antum nggak yakin, nggak usah berdebat. Walaupun dicela, nggak usah berdebat. Biarin dianggap penakut, kabur, nggak apa-apa. Yang penting kita relakan, jangan sampai kebenaran ini malah justru diperkosa atau direnggut kebaikannya. Jadi syaratnya wajadilhum billati hiya ahsan. Yang pertama, punya ilmu yang mumpuni. Kalau cuma sebatas ilmu sedikit, hafalan pun gak seberapa, antum mau debat, apa yang bisa antum taruh? Sementara lawannya antum adalah ulama ahli bid'ah yang punya hafalan besar. Iya kalah. Antum mau kebenaran, kemudian berdebat, antum kalah, justru orang akan berbalik nanti malah makin besar madaratnya. Dan yang kedua, yaitu setelah terjadi mau'izah hasanah, diskusi baik-baik atau ucapan-ucapan baik, nasihat-nasihat baik padanya. Bukan ujuk-ujuk di awal langsung debat, tidak. Jidal itu step terakhir, ikhwan. Step terakhir dengan syarat-syarat. Dan yang ketiga adalah tidak terwujud madarat yang lebih besar dari perdebatan. Dan diperkirakan terwujud maslahat yang lebih besar, yaitu kebenaran akan diterima karena kita yakin kita akan menang. Nah, itu baru wajadilhum billati ahsan. Ini perdebatan jidal yang dibolehkan dalam Islam. Adapun mira itu di Indonesia kan perdebatan juga, tetapi mira itu bukan sebatas perdebatan. Ini kalau di Indonesia bagusnya namanya debat kusir. Itu pun belum mewakili makna dari mira. Mira sebagian ulama Indonesia kan beda-beda. Satu, mira ya. Mira versi pertama. Perdebatan yang setiap individu tidak ada niatan tulus. Ini mira. Walaupun salah satu pihak itu benar. Ketika tidak ada niatan tulus untuk kebenaran, mira, walaupun benar. Benar. Kita ini kalau misalnya, kita benar nih. Tapi kita berdebat. Tapi kita berdebat tuh supaya ngalahin dia dan supaya menjatuhi kehormatan dia. Mira. Karena ada niatan tidak baik. Itu mira. Walaupun benar secara konten, tapi tidak baik niatannya, mira. Siapa yang meninggalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangun buat dia istana di tepi surga. Kata Nabi SAW. Ini mira yang pertama. Ya. Mira yang kedua bisa juga, yaitu debat kusir antara orang jahil. Walaupun yang jahil ini merasa udah waktunya qomat. Ya. Loh bingung kan? Ayo. Ini qomat apa? Ya udahlah kok gitulah. Walaupun yang jahil ini merasa benar gitu loh. Saya benar, tapi dia nggak ngerti kalau dia nggak ngerti gitu loh. Maka kalau dia berkecimpung dalam perdebatan, maka mira. Ya.
Begitu. Jadi kalau udah niatan tidak benar atau dua-duanya sama-sama jahil, udah ini mah debat kusir yang nggak bakal ada juntrungannya. Maka siapa yang meninggalkannya, dia akan mendapatkan kebaikan nanti dari Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan jemaah sini? Fadl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah. Bukan saya kan, bukan saya. Oh. Masya Allah. Ya. Terus? Ya. Ya, jazakumullah khairan. Pertanyaan yang sangat bagus nih, jemaah, karena ini problematika di mana-mana. Ya. Pertama mindsetnya. Seandainya seorang hamba itu tahu betapa nilai dunia, dia nggak bakal nyari duit di situ sebenarnya. Kalaupun dia dapat duit dari situ, dia secukupnya buat dia. Ini kalau dia dapat duit dari situ, mungkin dia akan alokasikan ke yang lain, yang untuk umat kaum muslimin umum gitu loh. Oke lah, toib. Sekarang apakah ada barometer batasannya? Tidak ada. Ini untuk pribadi atau akomodasi sebenarnya? Sebentar, sebelum itu. Hah? Operasional. Iya, operasional, akomodasi. Ya. Taib. Sahih. Bebas ya. Ya. Ada ingat suatu kaidah atau suatu dhabit fiqhi. Ini nggak apa-apa sedikit, komat agak pending sedikit aja. Atau jawabannya bulan depan aja gimana? Nggak apa-apa. Ya nggak sekarang, sedikit aja. Kata sebagian fuqaha dhabit fiqhi, lisanul waqifi lisanus syar'i. Lisan pewakaf itu sama dengan lisan syariat. Artinya gini, ketika orang mewakafkan sesuatu dengan niatan itu atau ini, maka syariat menjadikan hukum berkaitan dengan itu, yaitu misalnya seorang pewakaf, tolong tanah ini dibangun madrasah, maka hukum syar'i yang wajib tertunaikan di sini adalah sesuai lidahnya pewakaf. Enggak boleh dialokasikan ke yang lain atau sebagiannya, bahkan nggak boleh, kecuali dengan izin pewakaf, dan pewakaf dengan lisannya atau tulisannya mengizinkan itu. Nah, berangkat dari sini kan kita paham juga ya. Ini memang bukan masalah wakaf, maka masalah sedekah. Maka sedekah itu wajib ditunaikan alokasinya pada tujuan penyedekah. Secara urufnya apa dia? Mindset lokalnya gimana misalnya? Tromol apa kotak amal masjid, kan jemaah yang naruh situ nyumbang di situ, kan niatan jemaah secara mindset uruf lokal kita nih Indonesia nih itu untuk kemakmuran masjid, itu masuk ke dalamnya inventaris, AC, listrik, kalau ada yang bocor, termasuk juga mungkin apa-apa konten di dalam masjid. Seperti untuk imamnya, kemaslahatan imam, mungkin untuk
mungkin ada kajian, taib. Dan untuk karyawan-karyawan masjid, misal ini kalau konteks masjid, karena kan dananya sedekah dari umat. Taib, apakah tidak ada batasannya? Ya ini memang tidak ada batasannya, tetapi dikembalikan secara mindset lokal itu cukupnya berapa? Begitu Pak. Cukupnya berapa? Dan tidak boleh ada sentimen pribadi dalam artian karena saya ini orang besar maka saya berhak mendapatkan sekian. Enggak begini. Karena saya yang paling berjasa maka saya enggak ada sentimen pribadi ini enggak boleh masuk ke dalam pembagian ini. Tetapi akomodasi ini sesuai dengan kebutuhan dan mindset lokalnya gimana? Misalnya kalau emang dia pegawai di masjid, ini bukan UBK, Anda nggak tahu kalau di sini gimana sistemnya nggak tahu. Misalnya di UBK, bukan UBK, di masjid, ya ada marbot. Marbot ini punya anak istri, dan dialah yang ngurusin masjid. Dia kan otomatis butuh apa? Penghasilan, dan dia nggak mungkin keluar dagang ciki dengan apa, nggak mungkin. Ya terbengkalai masjid ini nanti. Maka sekarang standarnya apa? Urufnya kita. Gimana? Pak, kalau bisa malah justru ayo kita iniin apa namanya? Gimana kira-kira nih untuk ayo rembukan gimana kurang untuk ini kisaran berapa? Apakah distandarkan sesuai UMR atau tidak? Gitu. Itu dikembalikan itu. Tapi nggak boleh kemudian sentimennya gini. Dia kan anaknya fulan, dia kan gini-gini, dia kan gini. Udah kita iniin 7 juta. 7 juta masuk nggak ke uruf kita untuk pesawat marbot? Nggak cocok. Nggak cocok. Kecuali mungkin kalau emang posisi dia itu besar kayak di Masjid Istiqlal mungkin dan jasanya juga besar dan seterusnya mungkin ya. Itu memang dikembalikan ke mindset Pak. Tetapi dalam konteks ini tidak boleh ada niatan dari awal untuk mengeruk kepentingan pribadi dari itu, nggak boleh. Dari niatan kembali ke niatan. Berapapun jumlahnya. Dia hanya menyerahkan emang saya butuh akomodasi untuk diri saya sekian karena saya sekian, kerjaan saya sekian gitu. Nah, kalau memang kita meminta donasi, nah ini masalah ini yang banyak. Sebagaimana yang sudah dari yang antum tahu dari yayasan itu ya, yang kemarin dikasusin. Sampai sekian ratus juta dan seterusnya. Maka ini ghulul. Ini adalah pembajakan. Ya, ini adalah pembajakan karena mindset uruf masyarakat kita nggak bakal nerima begitu kan Pak, nggak bakal nerima mereka, nggak ada dari kita menerima di program misalnya program apa bakti apa bantuan sosial ini semua orang percaya sama grup ini, tapi manajernya ininya dapat sebulan misalnya bisa 100 juta, 50 juta aja manajer dapat, itu nggak bakal antum terima, aneh yakin. Dan para orang yang bersedekah nggak bakal terima uangnya itu kok bisa sampai segitunya didapat dari uang-uang kita, nggak bakal terima. Maka ini nggak boleh, nggak bisa. Tapi kalau disesuaikan mungkin memang kebutuhan dia karena dia kerja di bansos ini, dia butuh makan, butuh anak istri dan seterusnya, ya sesuaikan aja dengan uruf kita, mungkin standar UMR atau sekitar itu. Kalau itu boleh Pak. Ini dikembalikan kepada ma'ruf. Ma'ruf dalam artian uruf. Ya. Tapi kalau lebih dari uruf, biasanya sembunyi-sembunyi. Nah itu. Lebih dari uruf, maka ini nggak boleh. Karena lebih dari apa yang mencukupinya. Sama kayak saya ini. Ini saya buka-bukaan. Saya ngajar baik di UBK, di ini itu kajian di mana-mana. Saya nggak menolak amplop satupun dari siapapun. Anak terima semua. Karena kalau nolak itu bakal ribet. Dah ribet. Terima aja lah. Dah bismillah. Oke? Ini hak saya Pak. Semua amplop buat siapa? Buat saya bukan. Buat Anda bukan? Atau buat antum? Buat Anda kan? Baik. Ini donasi bukan? Maksudnya apakah Anda minta wahai Pak Idrus tolong donasiin dong, tolong undang Anda dong, kasih Anda sekian, enggak kan? Berarti ini hadiah bukan namanya? Hadiah ya? Hadiah ya? Pemberian dari masjid gitu ya, atau dari DKM atau panitia. Oke. Punya siapa ini sekarang? Punya saya. Dapat dari masjid ini dapat misalnya sebulan Anda dapat misal 20 juta, di total misalnya 20 juta. Itu 20 juta hak siapa sebenarnya?
secara ini loh, secara kepemilikan, milik siapa? Khalas milik ana. Tapi ada sisi lain yang namanya tazkiyatun nufus. Ya, ada sisi lain namanya tazkiyatun nufus. Apa itu? Pembersihan jiwa. Ini secara fikih memang hak milik ana. Tapi kita itu jangan cuma bicara hukum fikih saja kepemilikan, tapi bicara tentang sisi tazkiyatun nufus. Jangan maruk, jangan rakus. Ini bukan dalam, ini padahal hadiah loh. Ya, Anda nggak boleh ngambil semuanya untuk diri, nggak boleh. Karena apa? Karena ini dakwah, asli gratis gitu loh. Ini karena uruf kita melazimkan adanya amplop, ya khalas. Udah biarin aja adanya amplop, biarin. Karena kalau nggak ada amplop pasti nggak enak jemaah atau apa DKM bakal nggak enak sama ustadznya. Udah datang capek-capek kita ngasih apa kan gitu, jadinya udah biarin aja. Tapi sisi lain, ini milik ana harta 20 juta ini per bulan loh 20 juta jemaah. Besar nggak gitu kira-kira? Ajib ya, enak jadi ustadz tuh enak pak. Makanya ana bilang kalau antum mau kaya jadi ustadz, kalau antum mau miskin jadi ustadz, tergantung niatan antum. Nah, kalau ana ambil semuanya, sementara kebutuhan ana per bulan untuk diri pribadi ana cuma 3 juta untuk pribadi, maka secara tazkiyatun nufus ana nggak berhak untuk memakan 17 juta. Faham nggak jemaah di sini? Ini yang memang secara fikih milik ana pribadi, Pak. Bagaimana kalau secara fikih ini bukan milik ana pribadi gitu loh. Itu atau dana bantuan sosial. Itu ya bukan itu ya lebih buruk lagi kalau dia mengambil lebih dari kebutuhannya. Kebutuhan di sini kebutuhan darurat dan primer ya. Kalau kebutuhan seperti saya butuh Ferrari, antum enggak butuh Ferrari antum. Antum butuh taubat, ya gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang tidak terfitnah dengan semua ini. Dan semoga jika kita punya harta, semoga Allah taala jadikan harta kita berkah ya, bukan harta yang membuat kita semakin ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.